Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan dengan judul Analisis Kesenjangan atau Gap Analysis, Adopsi Aplikasi Kesehatan Berbasis Mobile. Eh, Isinya itu tentang tinjauan komparatif antara framework NHS Inggris dan ekosistem kesehatan digital Indonesia. Untuk anggota kelompoknya yaitu ada saya Rifki Miftah Fauzi dengan NPM 2277048 eh, dan ada Rizky Maulana Harahap dengan NPM 2277098. Ada Septian Samdani dengan NPM 22772 dan yang terakhir ada Muhammad Dimas Rafi dengan NPM 2277070. Baik, selanjutnya akan dijelaskan untuk bagian pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Rizky Maulana Rahab. Baik, di sini saya akan lanjutkan ya. Mungkin untuk moderator bisa di next ya. Pertama ada pendahuluannya. Pendahuluan itu menjelaskan bagaimana teknologi mobile mendorong transformasi layanan kesehatan. Itu menunjukkan lambatnya adopsi teknologi pada NHS Inggris. Kondisi ini relevan dengan Indonesia yang tengah berkembang di bidang layanan digital seperti Halodoc dan Satu Saat. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan masalah inti, solusi, serta kesenjangan yang dapat menjadi pembelajaran. Oke, next. Hmm, ada di sini ada studi kasus yang kami ambil yaitu studi kasus mHealth. Nah, di sini itu membahas proyek menargetkan integrasi data kesehatan nasional. Namun program ini menghadapi adopsi yang cukup lambat dalam resistensi budaya dan masalah interoperabilitas, di mana dua teknologi mobile yang dibahas adalah Moto Health dan Motorola dan sistem monitoring Oracle yang menjadi contoh implementasi dan teknologi mobile untuk pemantauan pasien. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Oke, baik Septian sekarang Samdani. untuk inti masalah dari studi kasus ini yaitu mencakup tidak adanya framework untuk diadopsi yang cukup jelas dan juga fragmentasi sistem serta resistensi budaya seperti not invented here syndrome. Dan juga selain itu, teknologi umum yang masih belum memenuhi standar kesehatan yang memang membutuhkan reliabilitas yang sangat tinggi pada kasus ini. Oke, selanjutnya untuk solusi dari studi kasus ini diantaranya adalah untuk solusi yang utamanya yaitu sebuah framework adopsi mHealth yang mencakup tahap praadopsi, adopsi, dan implementasi. Lalu selanjutnya penguatan interoperabilitas melalui web service juga menjadi kunci integrasi data kesehatan yang baik. Dan juga selain itu, standarisasi perangkat dan penggunaan teknologi monitoring yang modern juga menjadi langkah pendukung dari solusi studi kasus ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk relevansinya dengan Indonesia, jadi studi kasus Inggris sangat relevan untuk Indonesia yang juga menghadapi tantangan integrasi data dan resistensi tenaga kesehatan. Telemedicine berkembang pesat di Indonesia, namun transformasi digital di rumah sakit masih belum merata sehingga strategi yang terarah sangat dibutuhkan. Eh, untuk gap analisis UK versus Indonesia.
Jadi, analisis kesenjangan menunjukkan bahwa Inggris memiliki infrastruktur dan regulasi yang lebih matang, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan pada pemerataan internet, literasi digital, tenaga medis, dan keterbatasan perangkat IoT medis. Namun, adopsi aplikasi mobil di masyarakat Indonesia jauh lebih cepat. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu implikasi untuk implementasi mHealth di Indonesia. Eh, Implikasi utama bagi Indonesia adalah kebutuhan framework adopsi yang lebih jelas, mulai dari kesiapan organisasi hingga integrasi dengan satu sehat. Tenaga kesehatan perlu pelatihan digital, sementara pemerintah dapat mendorong pilot project IoT untuk penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, eh, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, teknologi mobile menawarkan peluang besar dalam transformasi kesehatan, baik Inggris maupun Indonesia, menghadapi tantangan pada integrasi data dan resistensi organisasi. Namun, dengan percepatan digitalisasi, adopsi telemedicine yang tinggi, serta penguatan interoperabilitas, Indonesia berpotensi melampaui Inggris dalam implementasi mHealth. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.